Ya, apa kabar anda semua ya? Ya, ini ada satu kisah nyata ya. Zaliha ni terasa aneh pada dirinya setelah 3 hari sahabatnya bernama Haryati mengunjunginya. Ya, ada sesuatu yang perubahan yang luar biasa berlaku pada dirinya. Ya, sebelum itu izinkan aku menyampaikan tentang kisah ya, tentang kebaikan, tentang manfaat, tentang pahala kita mendoakan orang lain dalam diam-diam ya. Ya, mendoakan orang lain ya tanpa diketahui oleh orang tersebut. Maka dalam hal ini berkaitan dengan keikhlasan kerana kita berdoa dengan tulus tanpa berharap adanya imbalan dalam bentuk apapun dari orang yang kita doakan. Jadi, semakin banyak kita mendoakan orang lain secara diam-diam, maka semakin banyak ya juga malaikat mendoakan untuk kita. Ini adalah fakta ya. Ya, mendoakan sesama Muslim ya bukanlah hal yang sia-sia. Jadi justru juga boleh mendatangkan kebaikan kepada kita sebagai orang yang mendoakannya ya. Salah satunya kita boleh mendapatkan doa yang serupa daripada malaikat. Jadi usahanya untuk mendoakan sesama Muslim dengan doa yang baik-baik saja ya. Alangkah lebih baik bagi kita ya doa yang kita panjatkan kepada sesama Muslim dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. InsyaAllah doa tersebut akan mendatangkan manfaat untuk orang yang kita tuju serta pada dirinya. Ya, melalui hadis di atas ya, menurut Muhammad Abdul Baqi adalah tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, kita didoakan. Jadi saat kita mendoakan orang lain dengan diam-diam, doa itu boleh mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain tanpa berkurang sama sekali. Mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut, maka dalam hal ini berkaitan dengan keikhlasan kerana kita mendoakan dengan tulus tanpa mengharap tanpa berharap adanya imbalan dalam bentuk apapun dari orang yang kita doakan ya. Jadi kita semakin banyak kita mendoakan orang lain secara diam-diam, maka semakin banyak juga malaikat mendoakan untuk kita. Jadi kita janganlah menyebut-nyebutnya, kita membilangkan pada si fulan, si fulan semalam aku mendoakan kamu begini-begini. Itu tidak perlu kita perkatakan. Kita ikhlaskan saja ya. Kita ikhlaskan, tidak perlu kita menyatakan dan mengharapkan imbalan dan sesuatu. Ya, ini ada satu kisah nyata yang ingin ku kongsikan ya. Ini Zaliha ni adalah dia ni sudah memohon mencari kerja ya, membuat permohonan berbagai-bagai tempat ya. Tidak sukar untuk, walaupun dia ada diploma, sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Tak tahu kenapa, mungkin belum waktunya ataupun terlalu ramai orang yang buat permohonan, itu kita tak tahulah ya. Jadi Zaliha ni terasa macam pusing jugalah. Dia sudah berusaha macam-macam cara lah ya. Ya, dia sudah berusaha macam-macam cara. Jadi satu hari dia kasih tahu kepada temannya Haryati. Haryati ni seorang yang baik lah ya, seorang yang baik dan sopan santun dan kata orang yang berbudi pekerti yang baik dan suka membantu sesama sendiri dan suka memberi kata orang tips-tips ataupun nasihat saranan yang baik untuk rakan-rakannya ya. Dia seorang yang kuatlah dengan patuh dengan keagamaan lah ya. Jadi satu hari Haryati berkunjung Zaliha ya. Dia pun melihat Zaliha seperti runsing dan mukanya berkerut macam ada masalah. Jadi Zaliha berceritalah apa yang berlaku pada dirinya lah ya. Dan dia banyak tempat ya sudah dia minta permohonan pekerjaan, tapi sukar sekali. Dia sudah usaha macam-macam cara lah ya, tapi agak sukar lah. Jadi Zaliha hanya mengatakan senyum, mengatakan sabar saja. Dia agak bimbang untuk menasihatinya untuk melakukan ibadah malam, takut nanti
membuatkan kata orang Zaliha tersinggung. Jadi Harayati berjaga-jagalah. Harayati memang hanya pesan sabar sajalah, sabar. InsyaAllah mungkinlah satu ketika nanti kamu akan dapat kerja. Itu saja yang dipesan Harayati pada Zaliha. Rupanya Harayati ni, sebagaimana yang ku katakan, dia seorang yang baik. Dalam diam-diam, di luar pengetahuan si Zaliha ini, dia melakukan salat hajat dan salat tahajud di tengah malam selama 3 hari berturut-turut. Waktunya dia melakukan pukul 3 lewat malam lah hingga ke subuh dia membaca Yasin dan berselawat Dia lakukan ni khusus untuk sahabatnya yang nama Zaliha ni. Dia Harayati lakukan ini khusus untuk sahabatnya yang bernama Zaliha tanpa pengetahuan. Dia melakukan dengan penuh keikhlasan Dia melakukan 3 hari berturut-turut Itulah yang berlaku Jadi Zaliha terasa aneh kenapa kebelakangan ni ada banyak perubahan, banyak tempat yang kata orang beri tawaran pekerjaan jadi tak tahu di mana satu pekerja yang dia nak ambil, banyak dia dapat pengumuman. Sesuatu yang aneh pula berlaku. Jadi satu hari Harayati berhubung dengan Zaliha. Dia ingin berkunjung Harayati ingin berkunjung pada Zaliha lah, meminta maaf. Dia melakukan sesuatu di kata orang di luar pengetahuan Zaliha. Jadi Zaliha tanya, kenapa kamu minta maaf Harayati? Jadi Harayati berkata, aku minta maaf banyak-banyak pada kamu. Dengan tanpa izin kamu, aku melakukan salat hajat dan salat tahajud khusus untuk kamu mudah mendapat kerja. Jadi Zaliha kaget. Dia terkejut Masya Allah, rupanya kamu yang melakukan ini. Ada banyak yang aneh berlaku pada diriku. Kenapa kamu minta maaf pada aku, Harayati? Aku cukup bersyukur kamu sudah mendoakan. Aku tidak melakukan apa yang kamu lakukan kerana fikiran aku terganggu. Jadi Harayati kata, tak apa-apa. Aku sudah niat untuk menolongmu lah. Inilah cara aku untuk menolongmu. Nak memberi wang, aku tidak mampulah sebanyaknya. Sekadar aku membantu mendoakan saja. Jadi itu kisahnya Harayati mendoakan untuk Zaliha tanpa pengetahuan Zaliha. Dia melakukan salat hajat dan tahajud 3 hari berturut-turut. Dia berzikir hingga ke subuh. Jadi manfaat itu dapat kepada Zaliha yang sungguh luar biasa Banyak perubahan Jadi sejak peristiwa itu Zaliha berubah Dia lakukan apa yang Harayati lakukan ke arah dirinya yang selama ini dia begitu lalai saja Dia hanya mengeluh dia rasa ego kerana dia ada diploma. Jadi dia fikir semua orang kata orang dia senang fikirannya tu, dia memikirkan dia mudah dapat. Kesimpulannya di sini pada pandangan Zaliha ni, dia dapat diploma, dia mudah mendapat pekerjaan. Itulah ada rasa ego lah pada dirinya. Tapi itu tidaklah begitu tepatlah sangkaannya. Itu tidak semestinya ada diploma kita mudah dapat kerja. Tapi kalau ada diploma tu membantulah dia juga seperti pasport kita untuk mencari kerja rezeki orang masing-masing kan tidak sama lah setakat ini dulu perkongsianku cerita cara mendoakan untuk si Polan satu kisah nyata yang mungkin mudah-mudahan kita mendapat hidayah juga lah seperti apa yang dilakukan oleh Harayati itu kita lakukan juga lah. Itu sangat baik Terima kasih atas waktu anda menonton videoku hingga selesai. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.